Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih dengan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih di pembahasan ad-dima indal mar'ah. Darah yang tabi'i, ya. Darah yang keluar secara fitrah dari rahim atau dari seorang wanita. Disebutkan oleh musannif, oleh pengarang penulis kitab ini, kitab matan ini, yaitu Syekh Abu Syuja' rahimahullah, bahwa ada 3 darah yang lazim, ya. Secara fitrah wanita ada 3 jenis darah yang biasa keluar dari mereka. Yang pertama adalah damul haid, yang kedua an-nifas, yang ketiga adalah istihadah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan karena dia dalam keadaan sehat, bukan karena sakit, dan itu adalah darah yang lumrah keluar setiap bulan, ya, rutin, darah yang rutin keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah ini bagi wanita ketika mereka hamil dan mereka menyusui, maka darah ini menjadi makanan bagi janin mereka ketika seorang wanita itu hamil. Dan ketika seorang wanita itu menyusui, darah haid itu juga berubah menjadi air susu untuk sang bayi tersebut. Subhanallah. Jadi inilah kekuasaan Allah. Jadi darah yang keluar dari rahim wanita ini adalah darah yang lumrah biasa keluar. Itu menunjukkan seorang wanita itu dalam keadaan sehat. Dan tanda-tandanya darah itu haid, pertama warnanya adalah merah kehitam-hitaman, dan dia kental. Tidak seperti darah biasa, segar, ya, agak encer. Sementara ini kental dan berbau tidak sedap. Kalau darah biasa dia tidak ada baunya. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui ini darah haid atau bukan. Darah haid ini ada warnanya beda dengan warna darah biasa, yaitu warnanya merah kehitam-hitaman dan agak kental dan berbau. Berbeda dengan darah biasa. Dan penting kita mengetahui tentang darah haid ini dari segi tandanya, kemudian waktunya. Waktunya itu paling banyak darah haid itu adalah selama 15 hari. Tapi normalnya itu, kebiasaan wanita itu kalau tidak 6 hari, sekitar 7 hari masa keluarnya darah haid. Jadi berdasarkan waktu, berdasarkan tanda, warna, bau, itu bisa seorang wanita mengetahui ini adalah darah haid atau bukan. Jadi kalau ada darah keluar dari seorang wanita melebihi 15 hari,
ya, atau di luar kebiasaannya 6 hari atau 7 hari ini keluar lebih dari itu, dan tanda-tanda darah haid itu baik warna, bau, dan apakah dia kental atau tidak itu bisa dibedakan, maka kita bisa mengetahui ini darah haid atau bukan. Kalau kita sudah mengetahui itu, berarti itu nanti kaitannya dengan apa hukum orang yang haid. Ya, itu kaitannya dengan masalah ibadah. Ya, sholat, orang yang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Cuma orang yang haid itu wajib mengqadha puasa Ramadan. Sementara sholat tidak wajib diqadha. Haid ini juga nanti berkaitan dengan masalah hukum mentalak, hukum iddah, ya, dan lain-lain. Adapun nifas itu adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Ya, sesudah melahirkan itu biasanya sekitar 40 hari, tapi di sini Syekh menyebutkan itu bisa maksimal selama 60 hari. Jadi kalau di atas 60 hari berarti dia tidak bisa dianggap darah nifas. Tapi itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Begitu juga darah haid tadi. Kalau dikatakan maksimal adalah 15 hari, berarti lebih dari itu kalau masih keluar. Atau kurang dari 15 hari, dia biasanya 6 hari atau 7 hari. Dan tanda-tanda darah haid itu tidak nampak di situ, berarti itu adalah darah penyakit, darah istihadah. Itulah darah yang model ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar bukan karena nifas, bukan karena baru melahirkan, dan tidak ada di sana ciri-ciri darah haid. Taib. Jadi apa yang dibolehkan bagi orang yang haid, apa yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, itu Syekh menyebutkan setidaknya ada 8 hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid maupun nifas. Jadi orang yang haid dan nifas ini disebut berhadas besar. Ya. Mereka itu disebut berhadas besar. Yang mereka nanti wajib mandi kalau mereka mau sholat sesudah haid dan nifasnya itu selesai. Apa yang tidak dibolehkan? Yang pertama bagi orang yang haid dan nifas itu adalah sholat. Ya. Karena dia tidak dalam keadaan suci. Orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci. Karena dia akan menghadap zat yang maha suci, zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Kalau datang masa haidmu, maka janganlah kalian sholat. Hendaklah kalian tinggalkan sholat. Hadis muttafaqun alaih, sahih. Yang kedua yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas adalah berpuasa. Nah, cuma orang yang berpuasa, puasa wajib Ramadan itu wajib diqadha kalau dia haid. Ya. Dia tidak boleh puasa, tapi nanti sesudah selesai masa haid atau nifasnya dia wajib mengqadha. Hal itu berdasarkan satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kunna nahid inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma nathur fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami haid, kemudian kami bersuci,
maka kami disuruh untuk mengqadha puasa. Sesudah kami suci dari masa haid, kami disuruh mengqadha puasa kami yang kami tinggalkan saat kami haid, dan kami tidak disuruh mengqadha salat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita kaji-kaji mungkin apa kira-kira hikmahnya? Kenapa puasa disuruh mengqadha, salat tidak? Ya mungkin hikmahnya salah satunya adalah karena salat itu kan rutin, ya, setiap hari. Setiap hari, satu hari itu sampai 5 kali, ya. 5 kali sehari semalam. Jadi itu tidak disuruh mengqadha, karena kalau disuruh mengqadha mungkin itu akan memberatkan kaum wanita. Ya, sementara Islam itu adalah ajaran yang Allah mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi Allah itu yang Maha Rahman, Maha Rahim, memudahkan ibadah bagi kita umat Islam. Sementara puasa itu kan cuma sekali setahun, ya, sekali setahun. Jadi itu harus diqadha, dan mengqadhanya pun tidak mesti berurutan, ya, tidak ditetapkan waktunya. Begitu suci langsung disuruh kita mengqadha, tidak. Ya, tapi tentu sebaiknya adalah kita alal faur, kita bersegera untuk mengqadhanya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas adalah membaca Al-Quran berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan la taqra al-haid walal junub minal Quran syai'an. Seorang yang haid dan orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi itu ulama menyebutkan bahwa itu adalah hadisnya dhaif, dan pendapat yang kuat adalah bahwa boleh bagi orang yang haid, ya, dan nifas membaca Al-Quran. Kenapa? Karena wanita-wanita di masa Rasulullah SAW mereka haid dan tidak pernah dilarang oleh Rasulullah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang rajih, yang paling kuat pendapatnya menyebutkan bahwa boleh bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Kalau itu tidak boleh, tentu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu hadis itu sahih dan bahkan bisa mutawatir. Yang berikutnya adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya. Inilah pendapat Syekh Abu Syuja, dan itulah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun pendapat yang rajih wallahu alam, tidak masalah, ya. Tidak masalah menyentuh Al-Qur'an, ya. Tidak masalah menyentuh Al-Qur'an. La yuhram illa idza kana, tidak masalah menyentuh Al-Qur'an selama itu pakai perantara, ya, pakai perantara, tidak langsung menyentuh Al-Quran. Begitu juga membawa Al-Quran, ya, tidak masalah membawa Al-Quran selama tidak langsung menyentuh Al-Quran, tidak langsung memegang Al-Quran. Membawanya pakai tas misalnya, itu dibolehkan walaupun dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas. Bapak Ibu, insyaallah akan kita lanjutkan ini sesudah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa Syekh mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Ya, walaupun pendapat yang rajih wallahu alam boleh menyentuh kalau memakai perantara, tidak langsung ya. Kemudian begitu juga membawa boleh kalau ada perantaranya, misalnya tas. Al-Quran terjemahan, ya, itu juga bisa dipegang. Itu tidak dianggap Al-Quran yang dilarang disentuh, sebagaimana dalam hadis Rasulullah la yamassul Quran illa tahir. Jadi Al-Quran itu adalah yang memang di sana murni Al-Quran. Ya, murni tulisan-tulisan Al-Quran, tidak ada di sana selain tulisan Al-Quran seperti terjemahan. Kalau ada terjemahan maka itu bisa disentuh, wallahu alam. Kemudian yang tidak dibolehkan juga bagi orang yang haid dan nifas adalah dukhul masjid lil labthi wal julus fihi. Tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas masuk masjid untuk berdiam di dalamnya. Adapun sekedar lewat saja mungkin ada keperluan, selama kita bisa menjamin, memastikan bahwa tidak akan ada mungkin darah haid dan nifas yang terjatuh, maka itu dibolehkan. Ya. Insya Allah itu dibolehkan. Adapun orang yang berdiam di dalamnya itu tidak dibolehkan karena menjaga kehormatan masjid. Selanjutnya yang keenam adalah tawaf. Ya. Bagi orang yang haid dan nifas juga tidak dibolehkan bertawaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang ihram, orang yang haji, kecuali bertawaf. Tidak boleh kamu tawaf mengelilingi Ka'bah kecuali sesudah kamu suci. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan hubungan suami istri, wato. Itu juga dilarang ya saat haid dan nifas. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan kalian tinggalkanlah wanita saat mereka sedang haid, dan jangan kalian dekati sampai mereka suci. Ya. Fa'tazilun nisa. Fa'tazilun nisa maksudnya adalah tidak berkumpul dengan mereka. Dipisahkan. Maksudnya adalah dalam hal berhubungan suami istri, bukan berarti tidak boleh duduk bersama mereka, ngobrol, makan, minum, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri. Yang berikutnya tidak dibolehkan adalah istimta bima baina surah war rukbah. Tidak boleh bercumbu rayu suami istri antara rukbah wasurrah, antara pusat dan lutut. Ya. Tidak boleh bercumbu rayu ya antara pusat dan lutut suami istri. Itu karena ditakuti nanti jatuh dalam berhubungan suami istri, berjima. Barangkali karena itu maka penulis cenderung tidak membolehkan.
Tapi pendapat yang rajih wallahu alam boleh bercumbu rayu antara pusat dan lutut kecuali kalau dia sampai berhubungan suami istri, itu yang tidak boleh. Tapi sekedar bercumbu rayu itu boleh berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan semuanya boleh, ya, bersenang-senang, bercumbu rayu, ya, antara suami istri kecuali berjima, walaupun saat haid ataupun nifas. Jadi itulah 8 perkara yang tidak dibolehkan. Kemudian Syekh berpindah ke pembahasan apa yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub. Yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub apa? Orang yang junub itu apa? Orang yang junub itu adalah orang yang sudah melakukan hubungan suami istri atau orang yang keluar maninya, seorang laki-laki yang keluar maninya karena mimpi basah atau karena yang lain. Apa yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub? Yang pertama adalah sholat, ya. Sama seperti haid dan nifas, tidak boleh sholat karena dia sedang dalam keadaan hadas besar. Jadi dia harus mandi wajib dulu kalau dia mau sholat. Orang yang junub kalau dia mau sholat harus mandi wajib dulu. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Seorang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yahjibun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Quran syai'un siwa janabah. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Quran kecuali junub, kecuali saat beliau sedang junub. Saat beliau junub, beliau tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub adalah menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf, begitu juga membawanya berdasarkan hadis la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali suci. Orang yang junub tidak suci, ya. Tidak suci secara maknawi, bukan berarti badannya najis, tapi secara hukum, ya, secara maknawi, bukan secara hissi. Secara hukumnya dia adalah tidak suci. Karena itu tidak boleh menyentuh Al-Quran yang dia adalah suatu yang kitab suci yang mulia yang harus kita jaga kehormatannya. Yang keempat adalah bertawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga tidak dibolehkan bagi orang yang junub. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa at-tawaf bil bait salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah sama dengan salat. Karena itu ulama menyebutkan bahwa tahiyatul masjid itu dengan salat, tahiyatul Masjidil Haram itu dengan tawaf. Jadi dia berdasarkan hal itu dia mirip dengan salat. Yang kelima adalah al-lubthu fil masjid, tinggal berdiam di masjid. Berdiam diri di masjid untuk i'tikaf atau sekedar duduk-duduk. Nah, itu tidak dibolehkan bagi orang yang junub, ya. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Dan tidak boleh bagi orang yang junub kecuali dia sekedar lewat saja, lewat di masjid sampai mereka mandi. Ketika mereka sudah mandi, sudah suci, saat itu mereka bisa tinggal di masjid, berdiam di masjid. Dan juga
dalil yang lain adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la uhillul masjid li haid wala junub. Tidak kuhalalkan, ya, tidak kuhalalkan masjid didiami orang yang haid maupun orang yang junub. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah orang yang hadas kecil. Sebelum ini hadas besar, haid nifas dan junub. Sekarang apa yang tidak boleh bagi orang yang hadas kecil? Ya. Hadas kecil adalah orang yang tidak junub, orang tidak haid, tidak nifas, tapi mereka tidak punya wudhu. Ya, tidak punya wudhu. Mereka berhadas kecil. Kalau mereka tidak punya wudhu, tidak haid, tidak nifas, apa yang tidak dibolehkan bagi mereka? Yang pertama adalah sholat. Ya. Karena sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya, suci baik dari hadas maupun dari najis. Dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, tidak diterima, Allah tidak menerima satu salat yang dilakukan tanpa bersuci. Karena Allah, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Ya. Bagaimana kita menghadap Allah kalau kita tidak dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan suci, bersih dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang tidak dibolehkan bagi orang yang hadas kecil adalah orang bertawaf. Karena tawaf itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sama dengan sholat. Ya. At-tawaf bil bait salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama dengan sholat. Ya, karena itu tidak boleh dilakukan kecuali orang yang sudah berwudu dan tidak dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga yang tidak boleh adalah menyentuh Al-Quran dan membawanya. Berdasarkan hadis, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali suci. Ya. Tentu seperti yang kita katakan tadi, boleh kalau ada pembatasnya, hail atau memakai perantara. Adapun membawa Al-Quran itu lebih apa? Ya, lebih afhash, lebih berat atau lebih tidak bagus dari sekedar menyentuh, namun dibolehkan kalau memakai perantara seperti seperti tas dan lain sebagainya. Tidak langsung kita memegang Al-Quran. Ya. Demikian terkait hukum-hukum darah yang keluar dari wanita dan juga terkait hukum orang yang junub dan orang yang berhadas kecil. Bapak Ibu jangan kemana-mana dahulu. Sesudah ini kita akan mulai pembahasan tentang Kitabus Shalah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang hadas besar, hadas kecil, haid nifas, apa yang tidak dibolehkan. Dan sebelumnya kita membahas Kitabut Thaharah secara umum, ya, berwudu, bertayamum, masalah najis dan seterusnya. Alhamdulillah kita sekarang tiba di pembahasan Kitabus Shalah. Pembahasan tentang sholat. Jadi ini adalah awal dari fikih ibadah.
Sebelumnya fikih toharoh, fikih bersuci. Sekarang kita alhamdulillah masuk di pembahasan fikih beribadah. Jadi fikih ibadah ini diawali dengan sholat. Ya, diawali dengan sholat, itu menunjukkan keagungan sholat dan keutamaan sholat dibandingkan ibadah yang lain. Kalau kita lihat urutan rukun Islam, memang sholatlah yang terutama, ibadah yang paling utama. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholah. Jadi sesudah tauhid, sesudah kita bersyahadat, maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat atas ibadah yang lain. Dan juga kalau kita lihat bagaimana sholat itu disyariatkan, ya, yaitu dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW menghadap Allah, ya, ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Jadi perintah salat itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah, langsung diterima. Sementara syariat ibadah yang lain itu diterima oleh Rasulullah dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu tentunya. Jadi sholat ini diantara keutamanya juga adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama sekali seorang hamba nanti dihisab di hari akhirat, di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka insya Allah dia akan beruntung dan selamat. Tapi sebaliknya jika sholatnya itu buruk, jika sholatnya itu rusak, maka dia sungguh dia akan merugi dan akan kecewa. Dan jika sholatnya itu kurang, tidak sempurna, ya, yang pertama sholatnya sempurna, yang kedua maka dia akan beruntung. Yang kedua sholatnya rusak, ya, hancur, maka dia juga akan sengsara. Yang ketiga adalah dia sholat tapi sholatnya tidak sempurna, banyak kekurangannya. Maka bagaimana? Maka qala Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu. Allah berfirman, maka lihatlah apakah hambaku itu ada tatawu'nya, ada ibadah-ibadah sunnahnya. Fayukammal biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'ir amalihi ala dhalik. Lihatlah apakah dia punya sholat sunnah. Kalau dia punya sholat sunnahnya, maka sholat wajib itu yang kurang-kurang sempurna itu dilengkapi, disempurnakan dengan adanya sholat sunnahnya. Dan demikian juga ibadah-ibadah wajib dia yang lain. Ya, seperti puasa, ada puasa wajib, maka itu disempurnakan kalau ada kekurangannya dengan puasa sunnah. Jadi di awal-awal ini, di awal pembahasan kitab sholat, saya menjelaskan tentang waktu, ya, waktu sholat. Hal itu berdasarkan firman Allah yang menunjukkan tentang waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan ke atas orang yang beriman pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi waktu itu sudah ditetapkan dalam Islam. Kapan kita sholat, tidak suka hati kita. Bagaimana sholat, kapan kita sholat, ya. Berapa kali sholat itu sudah ditetapkan dalam syariat Islam.
tinggal kita mencontoh apa yang disampaikan dan tuntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ditanya oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah azza wa jalla. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah sukai? Maka dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud? Yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi dalam hadis itu jelas Rasulullah menegaskan ada 3 amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Ini mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Ya, hidup disiplin, tidak sembrono, tidak suka hati, ya. Dan dengan kita hidup disiplin, maka hidup kita menjadi berkah. Dengan kita hidup disiplin, maka banyak manfaat yang akan kita peroleh. Taib. Jadi beliau mengatakan as-salatul mafruḍah khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Ya, salat yang wajib itu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan 5 itu dijelaskan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah terkait hadis Isra Mi'raj, di mana Rasulullah mengatakan bahwa salat itu 5 dan dia khamsun. 5 kali dilakukan sehari semalam, tapi dia pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Karena awalnya sholat itu adalah diwajibkan, diperintahkan Allah dilakukan selama 50 kali. Tapi ditawar sampai akhirnya dikurangi menjadi 5 kali. Walaupun dilakukan selama 5 kali, tapi pahalanya sama dengan melaksanakan 50 kali. Syekh mengatakan salat yang wajib itu ada 5. Yang pertama adalah zuhur. Ya, salat zuhur. Jadi salat zuhur ini disebut zuhur kenapa? Karena secara bahasa zuhur itu adalah zahir, sesuatu yang nampak jelas. Kenapa nampak jelas? Karena dilakukan pada siang hari, ya. Pada siang hari. Kapan waktunya? Wa awwalu waqtiha zawalus syams. Awal mula kita boleh salat zuhur, awal waktu salat zuhur itu adalah ketika matahari itu mulai tergelincir, mulai bergeser dari pertengahan langit, ya. Bergeser, yang awalnya di tengah, ya, yang awalnya di tengah, kemudian dia bergeser ke arah barat, ya, bergeser ke arah barat. Ada sedikit yang awalnya ketika dia berada di pertengahan, maka di pertengahan langit, maka tidak ada bayangan kita. Tapi begitu ada sedikit bayangan kita, matahari ke arah barat bergeser sedikit, ya, dan bayangan kita pun sudah ada sedikit di sebelah timur, maka saat itulah mulai
mulai boleh kita melaksanakan sholat zuhur. Itulah awal waktu boleh kita sholat zuhur. Kapan akhirnya? Sholat zuhur itu akhir waktunya adalah idza sara dhillu kulli syai' mislahu ba'da zawal. Akhir sholat zuhur itu adalah saat bayangan kita sama dengan panjang kita. Kalau panjang kita misalnya 1,60 meter, maka bayangan kita juga 1,60 meter. Berarti itulah akhir boleh kita sholat zuhur. Begitu nanti bertambah sedikit, maka sudah tiba waktu sholat asar. Jadi beliau mengatakan wasani sholatul asar. Yang kedua sholat asar. Jadi yang pertama tadi sholat zuhur, waktunya adalah semenjak matahari bergeser sedikit ke arah barat, sampai bayangan kita itu sepanjang badan kita. Ya, bayangan segala sesuatu, pohonkah misalnya atau rumah, kalau bayangannya sudah sepanjang benda tersebut, maka sudah habis waktu sholat zuhur, maka sesudah itu datanglah waktu sholat asar. Waktu sholat asar, kata beliau, itu dimulai saat az-ziyadah ala dhilil mithil. Ya. Ketika sudah bertambah walaupun sedikit, bertambah panjang bayangan sesuatu, melebihi panjang benda tersebut. Ya, kalau kita misalnya setinggi 160 meter, bayangan kita sudah 165 cm, ya. Tinggi kita 165 cm, kemudian bayangan kita lihat sudah kira-kira lebih panjang dari badan kita, maka sudah tiba waktu sholat asar. Taib, pembahasan ini masih panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan pada segmen dan episode selanjutnya pada pekan depan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas sedikit dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama adalah terkait haid dan nifas, dan istihadah itu adalah 3 jenis darah yang lumrah keluar dari rahim wanita. Itu adalah darah yang biasa, terutama haid dan nifas, dan tanda-tandanya sudah kita bahas tadi, waktunya berapa lama. Dan istihadah itu adalah darah penyakit yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas. Apa yang tidak dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas diantaranya adalah sholat dan berpuasa, menyentuh Al-Quran, membawanya, walaupun tentu dengan pengecualian. Kemudian bagi orang yang junub juga tidak dibolehkan mereka melakukan sholat, tinggal berdiam di masjid, membaca Al-Quran, dan seterusnya sampai mereka bersuci. Kemudian terkait orang yang berhadas kecil, tidak dibolehkan bagi mereka, diantaranya adalah melaksanakan sholat, tawaf, dan lain-lain. Kemudian terkait sholat, Syekh memulai dengan pembahasan waktu-waktu sholat. Karena Islam sudah menetapkan waktu sholat, kita harus mengikutinya, dan itu adalah merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.